Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup mengalami Kristus. Namun pengalaman kita bersama Kristus, saudara, tidak pernah melenceng dari penyataan Kristus sendiri di dalam kitab suci. Disitulah saudara, mengapa saudara dan saya perlu mengenal Kristus dari kitab suci. Supaya saudara dan saya bisa membedakan manakah yang disebut dengan pengalaman bersama Kristus atau itu hanya perasaan kita semata-mata. Namun itu sebenarnya bukan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman Kristen itu didasarkan kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di atas kayu salib. Saudara, namun untuk mengerti akan karya Kristus, maka kita semua sebagai orang percaya perlu sekali untuk merenungkan, belajar, pemahaman dari firman Tuhan, yaitu Alkitab yang diinspirasikan Roh Kudus. Sebab tanpa itu kita tidak mengerti. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang melampaui akal budi kita. Atau dapat dikatakan sebagai sesuatu misteri. Karena itu ada di dalam rencana Allah. Saudara, demikian juga kalau kita ingin mengenal Kristus. Saudara, kita tidak bisa dengan insting kita mengenal Kristus, tidak bisa. Kita tidak bisa mengenal Kristus menurut apa kata orang. Tetapi saudara, itu ada di dalam kitab suci, yaitu dalam firman Allah di dalam Alkitab. Saudara, melalui semua itu, sebagai orang Kristen, maka kita memiliki pengetahuan dari pengajaran iman Kristen. Dan dari situ juga saudara, kita baru tahu bagaimana seharusnya dengan pengetahuan itu kita menghidupi kehidupan Kristen kita. Saudara, kita hidup sebagai orang Kristen tidak berdasarkan asumsi-asumsi. Saudara, berapa banyak orang Kristen merasa tidak perlu baca Alkitab karena dia merasa sudah tahu. Tapi yang disebut tahu itu adalah asumsi. Yang sering kali saudara, banyak orang Kristen tertipu. Atau orang Kristen itu tidak boleh hidup berdasarkan apa kata orang tentang pengajaran Kristen. Saudara, kita sebagai orang Kristen, saudara, kita perlu punya pengetahuan firman Allah. Karena itu menjadi terang bagi kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dengan dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus, dia bukan saja seorang pengajar Injil atau pemberita Injil. Namun dia juga adalah seorang yang hidup karena Injil. Dan bukan saja itu, tapi dia hidup untuk Injil. Saudara, marilah kita bukan saja sebagai orang-orang punya pengetahuan Injil, tapi kita adalah orang yang sebenarnya hidup dari Injil. Dan kita hidup untuk Injil. Saudara, mengapa demikian bagi Rasul Paulus? Karena bagi Rasul Paulus, Injil itu harta yang mulia, yang terlalu berharga, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena Injil dimeteraikan oleh darah Kristus. Oleh karena itu, saudara, di bagian ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen di kota Filipi terkait dengan Injil. Saudara, Injil itu adalah produk sorgawi.
bukan buatan manusia. Tentu saudara, terhadap produk sorgawi ini, ketika produk ini ada di dalam wilayah dunia ini, maka saudara, dunia ini dengan keduniawiannya tidak pernah cocok dengan yang sorgawi. Dan saudara, orang percaya adalah produk sorgawi. Oleh karena itu saudara, kita sepatutnya hidup secara sorgawi, yaitu menghidupi hidup Kristen di mana Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, hidup Kristen adalah hidup karena Injil. Kita bisa menjadi orang percaya karena Injil. Saudara, kita tidak bisa percaya Kristus jikalau tidak ada Injil. Tapi saudara, kita bukan hanya hidup karena Injil, tetapi karena kita hidup karena Injil, maka firman Tuhan mengatakan sepatutnya lah kita hidup bagi Injil. Atau dengan bahasa lain, hidup kita ini cocok dengan Injil Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Alkitab, berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Di situ saudara-saudara, Injil membangkitkan iman dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, kalau kita ingin hidup bagi Injil, maka saudara, di dalam anugerah Tuhan kita perlu perjuangan agar kita boleh hidup bagi Injil. Kalau hidup karena Injil itu semata-mata anugerah, tetapi hidup untuk Injil, saudara dan saya perlu kesatuan hati, kesungguhan hidup, berjuang untuk Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus atau hidup cocok dengan Injil Yesus Kristus, saudara, kita perlu mengenal Injil, membaca Injil, atau membaca kitab suci. Karena tanpa itu saudara, kita hanya mengawang-awang, cuma mengira-ngira. Seperti apa itu Injil? Memang kita sudah diselamatkan. Tetapi saudara, kita perlu pemahaman akan Injil. Saudara, tidak bisa tidak. Karena Injil itu adalah produk sorgawi, saudara harus membaca dari firman Allah. Dari situ saudara, kita baru mengerti bagaimanakah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah bisa hidup berpadanan Injil Kristus kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah memahami Injil dari firman Allah. Yang kedua, saudara, kehidupan orang percaya itu ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Saudara, Alkitab berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara, ketika kita mendengar kata kasih karunia, tentu yang di pikiran kita itu hal-hal yang indah-indah, yang baik-baik. Tentu saudara, kita tidak pernah berpikir Rasul Paulus masuk penjara itu karunia Tuhan. Apakah saudara pernah berpikir Rasul Paulus masuk penjara adalah karunia Tuhan? Apakah saudara pernah berpikir saudara menderita itu pun karunia Tuhan? Saudara, bukankah yang disebut karunia Tuhan seringkali itu adalah misalnya seorang yang menikah sekian tahun belum punya anak, tahu-tahu dia punya anak. Wah, itu kasih karunia Tuhan, kegembiraan bukan? Saudara, banyak hal saudara yang baik-baik yang kita sebut kasih karunia Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa seluruh hidup kita, saudara, apapun situasinya, apapun pengalamannya, ketika kita hidup bagi Kristus, itu kasih karunia Tuhan. Di situ Rasulullah berkata, kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Artinya,
kasih karunia itu bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, setelah kita hidup di dalam keselamatan, kita pun menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata apa saudara? Juga ketika saudara menderita bagi Kristus, saudara itu kasih karunia Tuhan. Artinya pemberian Tuhan. Artinya kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara dalam penderitaan itu saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan untuk menerima kemuliaan Kristus. Di situ Rasul Paulus berkata apa? Itulah yang Rasul Paulus lewati dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya saudara, kita tidak perlu menjadi kecil hati. Kita tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi kecewa, tidak perlu tawar hati, apapun yang kita alami. Kita selalu bisa bersuka cita dalam segala situasi dan kondisi. Bersuka cita senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang kehendaki Allah dalam Kristus. Saudara ingat, dalam Kristus. Saudara, penderitaan, kesulitan, tantangan. Sebagai orang percaya, karena saudara hidup bagi Kristus, itu kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam kasih karunia Tuhan itu, saudara, kita akan mengalami campur tangan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan. Kita akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan kita mengalami itu. Dia tidak akan melakukannya melampaui kekuatan kita. Tetapi dia menyediakan berkat yang tidak sanggup kita pikirkan. Dia sediakan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi orang percaya punya mata rohani yang seperti ini. Hiduplah bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengenal akan Injil Yesus Kristus sehingga kami boleh memahami bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Hari ini kami belajar hidup berpadanan Injil Yesus Kristus adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Apapun yang kami alami. Sehingga kami bisa bersuka cita, kami bisa bersyukur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.